Apa kita merasa saya kurang hati-hati, padahal mungkin ada zakat yang belum kita keluarkan. Kita hutang, ditelat-telatin masih bisa 3 bulan. 3 bulan kemudian baru barang ditarik. Alarmnya baru nyala 3 bulan. Tabungan, alarmnya nyalanya kapan? Nanti anak masuk sekolah baru berasa. Mau naik haji baru berasa, wah nggak punya duitnya. Alarmnya nyala beberapa tahun kemudian. Sehingga kita nggak merasa ada masalah dengan keuangan kita. Tapi kalau nomor 4 ini, biaya hidup ini terakhir, alarmnya nyalanya paling kencang dan paling cepat. Begitu biaya hidup kurang, pasti istri protes, anak protes, sehingga bapak langsung tahu ada masalah dengan keuangan saya. Berarti saya harus memperbaiki, saya harus berbuat yang lebih baik lagi. Alarmnya langsung nyala. Beda kalau yang lain, cenderung kita akan menunda-nunda masalah. Tapi nomor 4 ini akan langsung kelihatan, sehingga alarmnya nyala, kita langsung alert untuk merubah kehidupan keuangan kita. Makanya terakhir aja, kenapa? Karena para suami lebih takut istri dibandingkan tukang tagih kredit. Makanya manfaatkan itu, Bu. Kalau ibu, mah ini papa mau bayar utang, tapi buat belanja jadi kurang, atau bayar belanja aja buat utang jadi kurang, bilangin sama suami, bayar utang aja Pak. Karena tukang utang bisa dihindari, tapi istri mau kabur kemana coba suami? Sehingga suaminya lebih bertanggung jawab. Itu pengeluaran. Kemudian kita bicara penghasilan. Kemarin ada PR, saya ingat di waktu kita masih di lantai 52 tahun Ramadan tahun lalu, PR-nya adalah Anda catat di lingkungan Anda, di kelompok Anda, siapa yang senyumnya paling lebar. Ada beberapa orang sudah SMS ke saya, gajinya sekian, tolong sekarang kalau hadir SMS lagi ke saya, sekarang gajinya berapa, dan bandingkan dengan teman yang lain. Jadi kesimpulan yang lalu adalah begini, semakin lebar senyum seseorang, kenaikan penghasilannya akan makin tinggi. Hubungannya apa? Ternyata pola pikir kita, paradigma kita sebelumnya adalah kita merasa orang kaya itu pasti bahagia. Dan ternyata setelah disurvei hal itu tidak pernah terbukti. Seseorang makin kaya belum tentu dia makin bahagia. Tapi kalau premisnya dibalik, orang bahagia itu makin kaya. Itu terbukti. Terbukti orang makin seseorang itu bahagia, dia akan penghasilannya makin besar. 300 karyawan di 3 perusahaan yang berbeda itu diminta mengisi kuesioner yang kesimpulannya nanti adalah meranking mereka apakah di posisi yang ceria atau pemurung. Ternyata semakin ceria seseorang, makin besar kenaikan penghasilannya dalam waktu 18 bulan kemudian. Dan sekarang kita sudah ketemu 12 bulan kemudian. Saya mau tanya, kemarin yang senyumnya paling lebar, apakah Anda sudah merasakan gajinya naik paling tinggi? Nanti dibuktikan sendiri ya. Jadi jangan bercita-cita bahwa saya ingin kaya supaya saya bahagia. Tapi dibalik, saya harus merasa bahagia supaya saya jadi orang yang kaya. Garis bawahi kata merasa bahagia. Karena bahagia adanya dalam diri kita, yaitu perasaan bahagia. Kekayaan tidak membuat kita bahagia, tidak selalu membuat kita bahagia, tapi kebahagiaan terbukti membuat kita tambah kaya. Itu hasil survei yang kemarin. Ini tips menabung dari Rasulullah, bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan. Rasulullah pun mengajarkan kita untuk sebetulnya menyisihkan untuk berjaga-jaga saat kita miskin dan membutuhkan. Karena kita tidak pernah tahu suatu waktu akan terjadi, kita perlu sesuatu yang lebih besar, atau kita kena musibah yang kita perlu dana yang tidak sedikit. Masalah penghasilan juga bahwa dalam Al-Quran, kalau kita bicara penghasilan dan pengeluaran, ini hubungannya dengan cash flow. Ternyata rizki atau kata-kata rizki, kata-kata harta dalam Al-Quran itu diapit oleh banyak sekali kegiatan. Pertama, rizki itu ternyata dikaitkan dengan istighfar. Ada di surat Nuh kalau tidak salah. Ketika itu kekurangan makanan dan diminta untuk meminta rizki. Tapi Nabi Nuh bukan yang meminta rizki, melainkan malah beliau istighfar. Dan ketika itulah diturunkan rizki, diturunkan hujan. Ternyata rizki berkaitan erat dengan istighfar. Apa hubungannya rizki dengan istighfar? Dengan istighfar kita istighfar adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, dan di ayat yang lain dijelaskan bahwa untuk orang-orang yang bertakwa akan ada rizki dari arah yang tidak diduga-duga.
Kemudian rizki juga atau harta juga berkaitan dengan birrul walidain, berkaitan dengan bakti kita kepada orang tua. Ini di sini di Al-Isra ayat 17, bersikap baik terhadap orang tua. 26 sampai 27-nya tentang hak untuk keluarga, orang miskin, musafir. 28 tiba-tiba bersikap baik terhadap orang tua. 29 itu masalah bersikap pertengahan dalam pembelanjaan, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu menjadi tercela dan menyesal. Jadi jangan kikir tapi juga jangan boros, jangan pelit dan jangan boros. Di ayat 30-nya melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Di ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Jadi hubungannya sama keluarga ternyata hubungannya juga sama bahwa kesuksesan finansial berhubungan juga dengan bagaimana sikap kita terhadap keluarga. Kesuksesan finansial berhubungan juga bagaimana sikap kita, hubungan kita dengan Allah. Ini sama, membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, melainkan harus di tengah-tengah. Kita loncat dulu tadi manajemen aset, kita loncat, sekarang kita ke manajemen risiko. Manajemen risiko dalam Islam ada 3. Pertama sedekah, yang kedua dana cadangan, yang ketiga asuransi. Kadang-kadang kita lupa yang 2, langsung loncat ke asuransi. Oh, saya takut ada apa-apa, saya ikut asuransi. Asuransi hanya menanggung biaya kalau sudah terjadi kejadian. Misalnya saya sakit, kalau saya sakit maka saya harus bayar rumah sakit. Nah, bayar rumah sakit itulah yang ditanggung oleh asuransi. Tapi bagaimana kita mencegah sakit, itu lebih kepada sedekah. Maka poinnya adalah urut-urutannya. Yang pertama perbanyak sedekah, yang kedua miliki dana cadangan, dan yang ketiga baru memiliki asuransi. Sekarang saya terlalu mahal untuk punya asuransi, minimal Anda punya yang 2 kalau begitu, sedekah dan asuransi. Sedekah itu menjauhkan dari bencana, mencegah dari terjadinya bencana. Jadi kalau asuransi kan menanggulangi akibat. Kita tetap banyak sedekah supaya bencana tidak perlu terjadi. Tapi pada kenyataannya bencana itu tidak datang hanya pada pribadi. Kadang bencana itu juga terjadi secara kolektif. Ada penjelasannya dalam Al-Quran bahwa bisa jadi musibah itu datang pada sebuah negeri karena di negeri itu masih banyak yang maksiat. Walaupun ada orang-orang yang beriman di situ yang tidak melakukan maksiat, tapi karena dia tidak amar ma'ruf nahi munkar, atau setidaknya dia tidak berhasil melakukannya, maka bencana tetap diturunkan pada negeri itu. Artinya sedekah ini bisa mencegah bencana terhadap diri kita sendiri. Tapi secara kolektif, penilaiannya juga kolektif. Bisa juga terjadi bencana yang lain. Oleh karena itu tetap kita perlu punya backup plan yang lain, yaitu dana cadangan, karena tidak semua juga ditanggung oleh asuransi. Dan tetap kita perlu punya asuransi karena terlalu besar kalau semua kita tanggung dengan dana cadangan. Dan kadang-kadang dengan adanya musibah kita menjadi lebih waspada. Kemarin saya ngobrol sama orang asuransi di Sumatera Barat, pasca terjadinya gempa, penjualan asuransi naik 3 kali lipat kalau tidak salah setelah terjadinya gempa. Itu tadi manajemen risiko. Sekarang manajemen aset. Manajemen aset. Manajemen aset ini saya ambil dari hikmah terhadap hukum zakat, terutama zakat mal. Zakat mal itu yang kena zakat adalah harta yang tidak produktif atau konsumtif atau nganggur yang lebih dari kewajaran, total nilainya lebih dari 85 gram emas dan sudah dimiliki lebih dari 1 tahun. Kalau kita punya harta emas dan itu dipakai secara normal, artinya cincin yang kita pakai, gelang yang kita pakai, giwang yang dipakai, tidak kena zakat. Tapi kalau itu disimpan, tidak dipakai, atau kita punya emas batangan, tidak dipakai, itu berarti kena. Karena nggak ada orang pakai ini emas batangan gitu kan, nggak ada. Udah saking kayanya pakai cincin emas batangan juga nggak sampai segitunya kayaknya kan. Itu kena zakat kalau di atas 85 gram. Yang tidak kena zakat, begitu juga dengan harta-harta yang lain. Misalnya rumah kita yang kita pakai tidak kena zakat. Rumah kedua yang kita miliki kena zakat. Kalau nganggur rumahnya atau dipakai sesekali saja kena zakat. Kalau disewakan kena zakat tapi dari hasil sewa. Artinya bisa anggap produktif. Tapi kalau tidak produktif, rumah nganggur, yang kena adalah nilai rumahnya yang kena zakat. Disinilah bahwa kita ambil kesimpulan, kalau produktif tadi ya kena zakat atas penghasilan bukan dari nilai.
Di sini kita bisa berkesimpulan bahwa pertama, jangan terlalu banyak memiliki aset konsumtif, tapi alihkan menjadi aset yang sifatnya produktif. Kalau produktif, kena zakatnya lebih kecil dibandingkan aset yang sifatnya konsumtif. Yang kedua, jangan biarkan ada aset tidak produktif lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah sekarang ada rezeki, dan kemarin ada lihat investasi, ada yang nawarin rumah bagus nih, dia jual murah misalnya. Oke, kita beli rumahnya. Jangan sampai nganggur lebih dari 1 tahun. Entah disewakan, entah dijual lagi dalam waktu 1 tahun. Ini sebetulnya sangat sejalan dengan prinsip di perencanaan keuangan. Yang ketiga, simpanan tunai dan cadangan sebaiknya tidak lebih untuk 1 tahun. Cadangan kita juga tidak boleh lebih dari 1 tahun. Tapi kita harus punya cadangan minimal 3 bulan untuk karyawan dan maksimal 1 tahun. Setidaknya aset kita yang harus kita miliki sebetulnya adalah 1 tahun. Aset yang harus kita miliki adalah 1 tahun. Karena ada ayat yang menjelaskan bahwa kalau seseorang itu sebelum dia meninggal dunia, hendaklah dia berwasiat, dan kalau dia meninggalkan istri, hendaklah dia berwasiat untuk biaya hidup selama 12 bulan lamanya, dan tidak memindahkan istrinya keluar dari rumah tersebut kecuali atas keriduannya. Artinya begini, kalau kita meninggal dunia, maka kita harus punya cadangan selama 12 bulan untuk istri kita. Jangan sampai dia kemudian harus mencari nafkah sendiri selama 12 bulan. Dan 12 bulan itu di luar rumah. Karena artinya asetnya aset selain rumah. Karena rumah itu nantinya akan dijadikan waris, dan yang paling banyak menerima waris adalah anak, bukan istri. Hak anak lebih besar dibandingkan hak istri. Maka sekarang para suami cek kembali berapa jumlah tabungan, deposito, emas, dan lain-lain selain rumah, apakah sudah 12 kali lipat atau belum. Kalau belum berarti kita masih kurang nih. Masih ada hak istri kita yang perlu kita penuhi. Saya kan masih muda. Bukan masalah muda atau tua, umur mah nggak ada yang tahu ya kan? Karena di situ disebutnya berwasiat. Tapi ya sebaliknya nomor 4, jangan zalim diri sendiri dengan tidak memiliki harta konsumtif yang wajib. Karena ada juga yang menerapkan ajaran Kiyosaki yang terlalu berlebihan, sampai nggak mau punya rumah. Kenapa? Kalau saya punya rumah itu aset konsumtif. Kalau saya punya rumah nanti saya terdorong untuk beli home theater. Kalau saya punya rumah nanti terdorong pengen renovasi. Mendingan saya sewa aja terus. Karena kalau sewa mau nambah-nambah juga sayang. Rumah sewa ini. Mau sewa mau renovasi, sayang rumah sewa ini. Akhirnya pindah-pindah rumah sewa terus. Ya sebetulnya nggak bagus juga, karena rumah adalah salah satu yang harus wajib kita miliki. Seperti yang dijelaskan, yang tidak punya rumah itu orang yang miskin. Bicara saving, waktu saya terbatas ya, sampai jam berapa? Jam 1, sedikit lagi. Berarti kita ulang sedikit tentang kewajiban saja. Kewajiban finansial suami. Untuk suami kewajibannya adalah memberikan mahar. Ini udah jelas. Yang kedua, memberi nafkah.